Akreditasi Pendidikan Tinggi Keagamaan Kristen Indonesia Sekolah Teologi atau PT KKI dari Singkatan Pendidikan Tinggi Keagamaan Kristen Indonesia telah berlangsung sejak 2012 dan hingga saat ini STT atau PT KKI masih mengalami kesulitan untuk bisa melakukan akreditasi program-program studi yang ada. Bahkan ketika ada sebuah penerapan akreditasi dengan 9 standar, ada penolakan terhadap akreditasi 9 standar tersebut. Perkataan yang dinyatakan adalah bahwa STT atau Pendidikan Tinggi Keagamaan Kristen tidak mampu memenuhi hal tersebut. Apa yang terjadi dengan pendidikan tinggi keagamaan Kristen sehingga mereka sampai tidak sanggup untuk mereka bisa memenuhi standar itu. Kemudian ketika saya mempelajari lebih lanjut, timbul pertanyaan, mengapa pendidikan tinggi keagamaan Kristen di Indonesia yang jumlahnya ratusan itu, lebih dari 300, prodinya juga lebih dari 800, itu tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan pemikiran gereja, terhadap perkembangan pemikiran teologi, terhadap juga bagaimana peran gereja di tengah masyarakat dan juga di tengah bangsa ini. Dan kita masih melihat bahwa pendidikan tinggi atau PT KKI ini, Pendidikan Kristen Indonesia, masih belum percaya diri. Mereka pada umumnya hanya menjadi orang-orang yang mendukung atau menjadi benteng pelindung doktrin gereja. Mereka bukan seorang peneliti, seorang yang menemukan temuan-temuan baru, yang mengembangkan pemikiran-pemikiran teologi yang baru, tetapi mereka melindungi mati-matian doktrin-doktrin gereja itu. Sehingga tidak heran kalau kita melihat pertarungan di YouTube hanya pertarungan-pertarungan seperti itu, yang jauh daripada pertarungan yang akademis, debat-debat kosong yang menurut saya tidak berarti. Dan semua orang bisa berbicara mengatasnamakan pemahaman teologi, pengetahuan teologi. Dan ini sangat memprihatinkan sekali. Menurut saya PT KKI itu harus bertumbuh, harus berani, percaya diri, dan menjadi lembaga yang harusnya memberikan pemikiran-pemikiran baru, riset-riset terbaru daripada pemikiran-pemikiran teologi. Sehingga dengan demikian maka gereja atau lembaga-lembaga Kristen mengalami kemajuan. Demikian juga dalam kesejahteraan Indonesia, masyarakat Indonesia, dalam membangun kebersamaan di negeri ini. Nah, karena itu menjadi pertanyaan, ada apa sebenarnya dengan pengembangan keilmuan dari PT KKI ini? Salah satu persoalan yang menghalangi ataupun yang membuat sulit akreditasi dari 9 standar ini adalah bahwa banyak PT KKI itu tidak mempunyai rencana induk pengembangan keilmuan. Bahkan mereka juga tidak tahu bahwa keunggulan dari prodinya apa. Sehingga akibatnya adalah mereka juga tidak bisa membuat yang namanya program-program mengenai pendidikan pengajaran, mengenai penelitian dan pengabdian masyarakat yang terintegrasikan. Bagaimana membuat roadmap penelitian, roadmap pengabdian masyarakat yang diintegrasikan dengan pendidikan dan pengajaran jika mereka tidak punya rencana induk pengembangan ilmu pengetahuan. Ini merupakan banyak hal yang kita temui di Pendidikan Tinggi Keagamaan Kristen Indonesia atau PT KKI. Sebenarnya PT KKI harus membenahi diri. Saya juga bingung bagaimana bertahun-tahun proses akreditasi ini berlangsung. Kenapa tidak ada kemajuan yang signifikan? Mereka sudah mengalami proses akreditasi, tetapi tidak mengalami peningkatan kualitas. Bahkan yang terjadi adalah sepertinya, maafkan saya, penurunan. Apalagi ketika peralihan kepada 9 standar ini ketakutannya begitu banyak. Kemudian pertanyaannya juga adalah kenapa sosialisasi dengan 9 standar itu begitu minim? Dan perlu dipertanyakan juga bagaimana pemilihan asesor itu. Apakah asesor itu tidak bisa membuat kemajuan pada pendidikan tinggi mereka? Katanya mereka dipilih karena kemampuan pendidikan tinggi mereka itu sudah cukup baik. Kenapa mereka juga mengalami kesulitan seperti itu? Pertanyaannya, ada apa dengan semuanya ini? Marilah kita Pendidikan Tinggi Keagamaan Indonesia PT KKI merenungkan, introspeksi diri. Jangan hanya menyalahi kebijakan. Kebijakan ini kan tidak hanya berlaku untuk PT KKI, tapi seluruh pendidikan di Indonesia. Apalagi KKI ini kan bukan hanya berlaku di teologi, tapi di seluruh dunia. Standar-standar itu bukan standar yang luar biasa. Apalagi standar dikti itu adalah
24 standar, hanya standar minimal. Masakah hanya standar minimal saja kita tidak bisa memenuhinya? Pertanyaannya adalah bagaimana sosialisasi tentang penjelasan hal itu semua, pembimbingan dan usaha-usaha untuk mempelajarinya dengan baik. Apakah memang tidak ada kemampuan untuk itu? Saya tidak percaya kalau STT atau PTKK di Indonesia mempelajarinya, mereka tidak bisa memenuhi akreditasi 9 standar. Yang terjadi adalah ketidakpedulian, yang terjadi adalah kebiasaan bahwa akreditasi itu adalah mudah, dilaporkan, ditulis, yang penting bisa diakreditasi, dan kemudian masalah peningkatan mutu itu masalah yang lain. Itulah yang terjadi selama 10 tahun setelah keharusan akreditasi itu terjadi. Kita berharap ada perubahan penting seperti hal penting di Indonesia hal itu. Coba saja melihat kita mengenai jabatan-jabatan fungsional. Berapa banyak dosen-dosen di negeri ini 5 tahun lebih tidak mengalami kenaikan jabatan fungsional. Pengurusannya juga susah. Berapa banyak pengurusan mengenai tentang jabatan lektor kepala, profesor, itu menjadi sangat tidak jelas. Bagaimana mengenai sertifikasi dosen? Mengapa menjadi tidak jelas? Saya pikir kita bukan hanya kita menuntut ada perubahan kebijakan, kalau kebijakan itu memang benar, tapi kita juga mesti evaluasi diri, apakah memang kita sudah berusaha dengan benar. Saya berharap PT KKI mesti percaya diri, dan tugas besar di punggung PT KKI adalah boleh memberikan pemikiran-pemikiran, masukan-masukan, pengembangan pemikiran teologi untuk bisa membawa kehadiran Kristen di Indonesia, memajukan negeri ini, bahkan dunia ini. Terima kasih.